sehingga saat ini kita bisa beribadah di hadapan Tuhan. Dan saat ini sebelum kita masuk di ibadah, mari kita saat teduh di hadapan Tuhan, kita berdoa. Amin. Kita menaikkan pujian kita, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, namamu kudus, kudus. Tuhan, sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah, sebab namamu kudus, namamu kudus, kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap hati, ku menyembah memuji sampai seluruh bumi bersujud mengaku, walau malam
Ibadah pada sore hari ini ditabiskan dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Nas pembimbing pada sore hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saat ini kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkaulah Allah kami yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mengakui dosa di hadapan Tuhan, baik dalam setiap tindakan kami, bahkan perbuatan kami, bahkan pikiran kami yang tidak sesuai di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah kehidupan kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kehidupan kami, ini ibadah kami pada saat sore hari ini. Kami mau serahkan di dalam Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berfirman, marilah baik kita berhukum bersama, sekalipun dosamu merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita menaikkan pujian kita bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku, Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu. Ku telah mati, ku telah mati, dan tinggalkan jalan hidupku, jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati, dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Saat ini kita akan mau masuk pada pujian sukacita. Kita bernyanyi terima sukacita surga. Saya undang untuk bangkit berdiri semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari grup kasih. Dipersilakan.
Luar biasa puji-pujian yang dibawakan oleh adik-adik kita. Dan saat ini kita akan mau menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita, firman jadi manusia. Jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan, bagi Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini, firman jadi manusia. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan, bagiku Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan, bagi Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan, bagi Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Kau pintu bagi setiap. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita bersatu dalam doa. Engkaulah Tuhan juru selamat hidup kami, yang telah menyelamatkan kami, mengangkat kami dari keterpurukan dosa kami ya Tuhan, dan memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera yang sungguh berasal daripada Engkau ya Tuhan. Sore hari ini kami mau bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami semua, supaya kami mengerti maksud dan rencana serta kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan.
Berkati hamba-Mu dalam keterbatasan menyampaikan firman Tuhan, supaya apapun yang hamba sampaikan, semua sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Persilakan duduk kembali. Shalom bagi kita semua. Ya, bersyukur saat sore hari ini atas anugerah Tuhan kita bisa bersama-sama kembali untuk berkumpul beribadah pada saat sore hari ini, dan bersyukur juga atas anugerah Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ternyata saya baru merasakan tingkat grogi berdiri di sini lebih tinggi daripada apa yang berdiri depan saya, begitu ya. Jadi saya bisa maklumi kalau beberapa minggu yang lalu ada beberapa bagian dari tata ibadah kita yang terlewatkan, ternyata tingkat kegrogiannya itu lumayan tinggi di sini. Iya. Baik saudara-saudara, pada saat sore hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan seperti yang sudah tertulis dalam warta, dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27 sampai 31. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil. Saudara-saudara membacakan ayat yang bernomor genap. Demikian seterusnya sampai di ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca serta merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita pasti mengalami yang namanya rasa khawatir. Kita pasti mengalami yang namanya rasa takut. Kita pasti mengalami rasanya gelisah dalam kehidupan kita. Siapapun kita, ya, semester berapapun kita, apapun pekerjaan kita bagi yang sudah bekerja, apapun bentuk pelayanan kita bagi yang sudah melayani, saya percaya ada saat-saat tertentu di mana kita akan mengalami rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut yang kadang membuat kita merasa mungkin berkata, Tuhan di manakah engkau berada? Saudara-saudara yang terkasih, melihat dampak pandemi yang terjadi pada saat ini, yang sudah kurang lebih 2 tahun, kita alami bersama-sama, ya, kita merasakan dampak yang begitu luar biasa. Kita merasakan dampak yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita dari pandemi ini. Saya masih mengingat ketika pertama kali pandemi, ya, anak-anak STIN itu ketika dikatakan 2 minggu tidak ada kuliah, itu semangatnya minta ampun, gitu. Semangat senang sekali. Ya, jadi 2 minggu tuh kita waktu itu karena masih baru pandemi, dikasih waktu 2 minggu untuk melihat keadaan ke depannya, dan hampir semua dengan sukacita libur gitu ya. Lalu ternyata tidak sampai di situ, liburnya juga bertambah 1 bulan. Ya, mulai ada yang berkata, oh ini kesempatan untuk pulang kampung. Masuk bulan kedua, ternyata diliburkan kembali. Apa yang terjadi? Semua hampir keseluruhan mahasiswa
pulang kampung. Tinggal beberapa orang yang ada di asrama, termasuk itu asrama putra. Kita merasakan bahwa ketika pertama mengalami pandemi kita merasa senang, sukacita. Tetapi dampak setelah itu apa yang kita rasakan? Mulai banyak yang mengeluh. Pak, kapan kita mulai kuliah? Pak, kapan kita tatap muka? Pak, kapan kita bisa kuliah di kampus kembali? Pak, kapan ada bantuan kuota? Ini paling sering gitu kan. Kapan bantuan kuota dari pemerintah dapat? Saya dapat, teman saya nggak dapat. Gitu ya. Saudara-saudara, dampak dari pandemi ini membuat kita kadang berkata, Tuhan di manakah engkau? Tuhan, mengapa engkau membiarkan penderitaan begitu berkepanjangan dalam hidupku? Apa yang dialami oleh bangsa kita saat ini, saya juga yakin, walaupun kita saat ini sudah mulai tatap muka kembali, ada saat-saat tertentu di mana ada rasa gelisah itu hadir dalam hidup kita. Ada saat-saat tertentu di mana rasa khawatir itu datang dalam kehidupan kita. Ya. Saudara-saudara, ternyata rasa takut, rasa khawatir itu juga dialami oleh para murid. Ketika Yesus berkata bahwa ia akan pergi ke rumah Bapa, lalu apa yang dialami para murid? Kalau kita melihat di ayat yang pertama, Yesus membuka pasal ini dengan perkataan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Ternyata apa yang terjadi, murid-murid ketika mengetahui bahwa Yesus akan mengakhiri pelayanannya, murid-murid mulai merasa gelisah. Murid-murid mulai merasa takut. Murid-murid merasa khawatir akan apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Kalau kita melihat dalam terjemahan sederhananya dikatakan janganlah gelisah hatimu, itu artinya itu jangan kamu jadi pengecut. Seberapa sering kita menjadi seorang pengecut karena kita menjalani kehidupan yang menurut kita tidak mampu kita lewati, menurut kita tidak mampu kita jalani, sehingga kita merasa khawatir, sehingga kita merasa takut dan bahkan menjadi seorang pengecut dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Saya masih ingat sekali ketika ini mau praktek 1 tahun, ya khusus mahasiswa nih. Yang praktek 1 tahun biasanya kalau mau praktek 1 tahun itu ditakut-takuti oleh kakak tingkatnya. Oh di Kalimantan itu begini, oh di Papua itu begini, gitu ya. Oh di Riau itu begini. Kadang-kadang apa yang disampaikan kakak tingkat membuat kita takut terlebih dahulu, ya kan? Bahkan kadang kita berkata, Pak bisa nggak tempat pelayanan saya dirubah? Karena apa? Kita sudah merasa takut terlebih dahulu, padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita sudah merasa takut terlebih dahulu ketika kita mendengar curhatan dari kakak tingkat kita. Yang ternyata ketika kita jalani, tidak seberat dengan apa yang mereka sampaikan. Ya, yang baru pulang praktek 1 tahun ya, yang sedang nulis skripsi. Benar apa betul? Ya kan? Ternyata tidak seberat apa yang disampaikan oleh kakak tingkat. Buktinya kita bisa kembali. Nah, saudara-saudara, di dalam nas yang kita baca ini terdapat percakapan antara Yesus dan para murid pada saat itu ketika makan malam. Ya, dan ini terjadi sebelum perayaan Paskah. Waktu itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di tengah makan malam yang tenang, Yesus menyampaikan sebuah kabar yang membuat para murid terkejut. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi meninggalkan dunia ini. Jelas kepergiannya membuat para murid menjadi takut. Kepergiannya membuat para murid menjadi khawatir. Tetapi Yesus pergi, kalau kita melihat di ayat yang ke-17 masih di pasal yang ke-14 dikatakan di sana, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Apakah sampai di situ? Tidak. Ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ternyata saudara-saudara, meskipun Yesus sudah berkata bahwa akan ada penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang akan memimpin pada murid pada saat itu, yang akan memimpin mereka melakukan tugas panggilan pelayanan mereka, apa yang terjadi? Mereka tetap merasa takut, mereka tetap merasa khawatir. Meskipun Yesus sudah menjanjikan Roh kebenaran kepada murid-muridnya, reaksi para murid pada saat itu kita melihat mereka tetap khawatir, mereka tetap takut. Mereka takut akan kehilangan janji kehidupan.
Mereka takut akan kehilangan pemimpin. Mereka takut akan kehidupan mereka ke depan ketika Yesus meninggalkan mereka. Karena 3,5 tahun lebih, kurang lebih Yesus sama-sama melayani dengan mereka. Lalu ketika Yesus berkatakan pergi, ketakutan itu datang. Nah, saya pikir ketakutan ini ketakutan yang wajar. Karena mereka selalu bersama-sama dengan Yesus, lalu tiba-tiba Yesus pergi. Meskipun Yesus menjanjikan ada penolong yang lain, ternyata tetap mereka merasakan ketakutan itu. Tetapi perlu kita pahami bahwa Yesus akan meninggalkan para murid. Ia menjanjikan Roh Kudus dan ia juga memberikan janji yang bersifat khusus kepada murid-muridnya. Janji khusus inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada saat sore hari ini. Janji khusus inilah yang menjadi bagian penting dalam kehidupan saya dan saudara pada saat sore hari ini. Dikatakan di ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, perkataan Yesus ini bukan hanya sekedar perkataan penghibur bagi mereka. Bukan hanya sekedar membuat mereka supaya senang sesaat, tidak. Tetapi perkataan Yesus ini jelas merupakan janji yang diberikan setelah ia kembali kepada Bapaknya, setelah ia meninggalkan para murid-muridnya pada saat itu. Janji yang Yesus berikan itu pun berlaku untuk saya dan saudara saat ini. Amin. Sekarang, saudara-saudara, mengapa janji khusus yang diberikan oleh Kristus itu menjadi janji yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus? Yang pertama adalah damai sejahtera yang Allah berikan itu muncul dari dalam hati kita sendiri. Damai sejahtera itu muncul dari dalam hati kita sendiri. Saudara, gambaran yang sering sekali kita lihat, yang kita pahami kata damai sejahtera itu seperti konsep orang Yunani, yaitu ketika sesuatu beralih ya dari negatif. Contohnya, ketika tidak ada lagi perang, ketika tidak ada lagi kerusuhan, ketika tidak ada lagi bencana, maka itu damai. Ya, mungkin kita yang di asrama ketika kiriman orang tua datang, ketika sponsor memberikan kiriman, memberikan bantuan, maka kita berkata itu damai. Ternyata konsep ini berbeda dengan konsep orang-orang Ibrani. Orang-orang Ibrani berkata bahwa damai itu adalah hubungan kita dengan Allah. Damai yang dimaksud adalah bukan berasal dari luar, melainkan dari Allah sendiri. Yang Yesus mau maksudkan di sini dengan damai adalah ketenangan di dalam hati kita masing-masing. Saya tidak tahu di antara kita pada saat sore hari ini, seberapa banyak kita yang mengalami kekhawatiran. Seberapa banyak kita yang mengalami rasa takut di dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi alasan ketakutan kita, ingat, Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perkataan ini jelas mengacu pada kondisi para murid pada saat itu yang ditinggalkan murid yang ditinggalkan oleh Yesus pada saat itu. Seperti yang disampaikan di awal tadi. Dalam hal ini ketika Yesus bersama-sama para murid, Yesus sudah memperlengkapi mereka dan Yesus sudah memberikan mereka karunia untuk melakukan tugas panggilan pelayanan mereka. Dan saya yakin Yesus pun yakin kepada murid-murid bahwa murid-murid sanggup melakukan tugas panggilan pelayanan mereka. Karena apa? Tuhan sudah memperlengkapi mereka. Mereka hanya butuh ketenangan jiwa yang akan diberikan melalui penyertaan Roh Kudus. Ketenangan jiwa dan iman akan Roh Kudus pasti akan membuat para murid mampu melakukan tugas panggilan pelayanan mereka. Karena kedamaian yang diberikan, mereka mampu mengabarkan kabar baik meskipun mereka dikejar oleh pemerintah Roma dan dimusuhi oleh para ahli-ahli Taurat. Mereka tetap mampu melakukannya. Karena apa? Mereka sudah diperlengkapi oleh Kristus, mereka sudah diperlengkapi dengan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka dan mereka pun diberikan ketenangan jiwa oleh Kristus. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perkataan ini bukan berlaku untuk mereka saja tetapi berlaku untuk saya dan saudara. Sebab damai sejahtera yang muncul dalam diri ini berbeda dengan damai yang datang dari luar. Orang-orang di luar sana mencari damai sejahtera dengan pergi mungkin ke tempat rekreasi, ya kan? Mungkin ke tempat wisata, atau mungkin ke tempat-tempat yang membuat mereka merasa nyaman. Tetapi Kristus berkata, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu.
Artinya apa? Damai sejahtera itu datang dari Allah sendiri. Damai sejahtera itu adalah dari Allah yang diberikan kepada kita. Maka ketika harus berhadapan dengan kesulitan, tantangan, apapun yang kita hadapi, saya percaya kita akan tetap merasa damai karena Kristus Sang Damai itu ada di dalam diri kita. Amin. Kristus ada dalam diri kita, memimpin kita. Maka saya percaya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir yang berlebihan dalam diri kita. Karena kita tahu Kristus ada di dalam kita. Inilah perbedaan antara kehadiran Kristus di tengah kehidupan kita dengan orang-orang yang mencari kedamaian dari dunia ini. Makanya Yesus berkata bahwa damai sejahtera yang Kristus berikan itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Damai yang diberikan oleh dunia ini bersifat sementara. Damai yang diberikan oleh dunia ini bersifat fana. Ketika orang pergi rekreasi, maka pada saat rekreasi ia bisa melupakan pergumulannya, ia bisa melupakan persoalannya, tetapi kembali dari sana, maka pergumulan itu akan tetap ia harus jalani. Pergumulan itu harus tetap ia lewati. Dan itu sering sekali membuat orang terpuruk. Mari kita belajar. Kalau kita melihat dalam Alkitab, kita belajar firman Tuhan, kita belajar dari seorang Rasul Paulus. Ketika ia melakukan tugas panggilan pelayanannya, apa yang terjadi? Ia disesah, ia dimusuhi oleh banyak orang, ia dibenci bahkan dipenjara. Tetapi ada yang menarik. Paulus tetap berkata, mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan ia menyanyi dalam penjara yang kita tahu. Sampai penjara itu ya bisa terbuka dan apa yang terjadi? Penjaga penjara itu pun percaya kepada Kristus. Karena apa? Paulus di tengah apa yang dialami dia mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Dari dalam hati kita, sudahkah kita berkata terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan berikan bagi kita? Kalau damai itu ada dalam diri kita, kalau damai Kristus itu ada dalam hidup kita, maka saya yakin dan percaya apapun yang terjadi kita akan berkata terima kasih Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu menonton sebuah film yang menurut saya sangat menarik, gitu ya. Jadi dalam kisah yang diceritakan dalam film ini, mereka disuruh untuk membawa truk besar yang bermuatan berat yang harus melewati jalan yang terjal. Saudara-saudara, awalnya sang driver tidak mau. Sang driver tidak mau melakukan tugasnya karena merasa bahwa bebannya terlalu berat dan ia tidak siap. Tetapi karena tugas dan tanggung jawab maka ia melakukannya. Apa yang terjadi? Ketika di tengah-tengah perjalanan, mobil itu hampir jatuh, truk itu hampir jatuh ke jurang. Tetapi menarik, beban berat yang menahan, yang ia bawa sepanjang perjalanan justru menahan dia supaya tidak terjatuh. Beban berat yang ia keluhkan sebelumnya justru menahan ia supaya tidak terjatuh ke jurang itu. Sering sekali kita merasa bahwa pergumulan apapun yang kita alami terlalu berat untuk kita jalani, terlalu berat untuk kita hadapi, tanpa kita sadari bahwa dengan cara itulah Tuhan mau menyelamatkan kita. Dengan cara itulah Tuhan mau menolong saya dan saudara. Mari belajar menjalani kehidupan ini dengan melihat semua dalam perspektif Tuhan. Mari melihat apapun yang kita alami dalam hidup ini, semua dari cara pandang Allah dalam kehidupan kita. Bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik menurutnya bagi kita, bukan menurutku. Jadi yang perlu kita ingat saudara bahwa makna damai di sini berhubungan juga dengan satu sama lain. Ketika engkau sudah berdamai dengan Allah, maka saya percaya engkau pun akan mampu berdamai dengan sesamamu, mampu berdamai dengan dirimu sendiri. Saya berharap tidak ada di antara kita yang beribadah pada saat sore hari ini yang masih mungkin menyimpan dendam kepada sesamanya. Bagaimana mungkin damai Kristus itu ada dalam dirimu? Bagaimana mungkin damai Kristus itu ada dalam diri kita ketika kita tidak bisa berdamai dengan sesama kita? Damai Kristus itu akan memimpin kita untuk berdamai dengan sesama kita. Damai yang Allah berikan itu akan memimpin kita untuk menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Jadi yang pertama adalah bahwa damai itu yang Kristus berikan itu ada di dalam hati kita. Yang kedua, damai sejahtera Kristus itu tidak tergantung pada
situasi atau kondisi. Saudara-saudara yang terkasih, saya membaca sebuah tafsiran Matthew Henry mengatakan begini mengenai nats ini. Ia mengatakan waktu Kristus hendak meninggalkan dunia, di mana ia, yaitu Kristus, menyerahkan jiwanya kepada Bapaknya. Ia mewariskan tubuhnya kepada Yusuf dari Arimatea, agar supaya dikuburkan dengan layak. Pakaiannya jatuh kepada serdadu-serdadu, yang menyerahkan ibunya kepada pemeliharaan Yohanes. Namun, apa yang akan ditinggalkan Kristus bagi murid-muridnya yang miskin, yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, yang telah mengikut Kristus selama kurang lebih 3,5 tahun. Menarik, Matthew Henry mengatakan, emas dan perak tidak ia miliki, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak itu, yakni damai sejahtera. Aku pergi, tetapi damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Saudara, perkataan ini menjadi penting supaya kita sadar bahwa sering sekali kita tidak sadar bahwa damai Kristus itu Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita melihat di ayat yang ke-27 tadi dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya apa? Damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang datang dari Allah sendiri, yang diberikan kepada kita. Murid-murid pada saat itu telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Kristus. Lalu apa yang Tuhan berikan bagi mereka? Kristus meninggalkan damai sejahtera kepada mereka. Karena inilah yang dicari oleh banyak orang. Inilah yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Damai sejahtera itu. Tapi saya percaya kita yang hadir pada saat sore hari ini, kita sudah memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, amin. Saya percaya bahwa damai sejahtera Kristus itulah yang memimpin kita untuk tetap setia mengikut Tuhan, untuk tetap setia melayani Tuhan. Jelas hal itu tidak akan membuat mereka merasa damai dalam keadaan ketakutan dan terancam di tengah penganiayaan pada saat itu. Itulah damai yang diberikan oleh dunia. Damai yang dari luar hanya bersifat semu dan sementara dan bersifat sesaat. Damai sejahtera itu merupakan akibat dari perubahan dari luar. Kalau orang-orang yang memiliki damai sejahtera dari dunia ini, maka dia akan menjadi damai sejahtera yang situasional. Kalau apa yang dia cari dan dapatkan, dia akan merasa damai. Kalau apa yang ia inginkan dia temukan, dia akan merasa damai. Tetapi tidak dengan anak-anak Tuhan, tidak dengan milik Kristus, tidak dengan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, damai sejahteraku tidak akan berkurang, karena Kristuslah sumber damai sejahtera yang ada dalam diriku. Damai sejahtera itu akan terus memimpin kita. Damai sejahtera itu akan terus menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai penutup, seorang pengkhotbah memberikan ilustrasi tentang damai sejahtera ini, menggambarkan seorang pelukis yang sedang melukis. Ia melukis seekor merpati yang begitu indah, tetapi ternyata merpati ini sedang berada di dekat laut yang memiliki ombak yang tinggi, tetapi ada batu karang di sana tempat ia bersandar. Dan merpati ini dengan tenang, merpati ini dengan merasa nyaman, tetap dilukis oleh pelukis itu. Meskipun gelombang besar datang. Karena apa? Ia yakin batu karang ia injak itu mampu menahan dia. Batu karang yang ia injak itu mampu menahan badai yang datang pada saat itu. Artinya apa? Di mana kita bersandar, di mana kita menyerahkan hidup kita. Ketika kita sudah merasa yakin kepada apa yang kepada siapa kita serahkan hidup ini, maka tidak ada lagi ketakutan. Damai sejahtera itu ada di dalam diri kita. Kenapa merpati itu tidak merasa takut meskipun gelombang tinggi? Karena ia tahu batu karang itu cukup memberikan rasa nyaman kepadanya, cukup memberikan rasa aman kepadanya. Kita pun sebagai orang-orang percaya dimungkinkan untuk tetap teguh dalam menghadapi kesulitan, untuk tetap teguh bersandar kepada Tuhan karena kita mempunyai damai sejahtera yang nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dari pasal 14 ini, berulang kali Kristus
menyampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Meskipun mereka sudah sama-sama lama melayani, tetapi berulang kali Kristus menekankan kepada mereka, jika engkau mengenal aku, jika engkau mengasihi aku. Pertanyaannya, sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal Kristus dalam hidup kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah mengasihi Kristus dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh mengenal Kristus dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita akan sangat dengan sadar, yakin damai sejahtera Kristus itu ada di dalam diri kita. Jika sampai saat ini kita belum merasakan damai daripada Kristus, kemungkinan kita belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia yang telah menyerahkan nyawanya, ia yang telah menyerahkan hidupnya hanya untuk kita, orang-orang yang hina ini. Ia rela tersalib, ia rela mati untuk kita. Masakan ia meninggalkan kita seperti yatim piatu yang dikatakan tadi? Saya percaya damai sejahtera Kristus itu akan terus memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi ingat, kita harus terus untuk mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Sedemikian jauh pembacaan perenungan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami di tengah-tengah situasi yang kadang membuat kami khawatir, di tengah-tengah situasi yang kadang membuat kami merasa takut dan gelisah, bahkan menjadi seorang pengecut. Engkau berkata, damai sejahtera-Mu Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Biar kami memahami damai sejahtera itu, dan biar kami sungguh-sungguh hidup dalam damai sejahtera itu. Ajar kami untuk bersandar terus hanya kepada Tuhan. Ajar kami terus untuk berharap hanya kepada Tuhan. Ajar kami terus untuk menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami rindu Tuhan meteraikan firman ini dalam hati kami masing-masing, supaya kami tetap berpegang teguh hanya kepada Kristus, Sang damai sejahtera dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya jemput semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri sebagai bagian dari gereja yang am. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, dan setiap firman yang disampaikan kita akan melakukannya itu di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat kita yang dipimpin oleh Ibu Yani, dan sebelum itu kita menaikkan pujian kita, Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doa dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujian, dalam kerinduan ku rindu. Dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus.
mengerti. Kau menunjukkan Allah itu khas. Sekali lagi kita mengangkat pujian kita, namamu selalu kusebutkan. Namamu selalu kusebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujian. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu, Kau menunjukkan, Kau menunjukkan Allah itu, Kau menunjukkan, Kau menunjukkan Allah itu kasih. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara Indonesia. Kita akan berdoa untuk Yayasan Pelayanan Haleluya, berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Nusantara Jakarta, berdoa untuk unsur pimpinan, dosen tetap, dosen tidak tetap, staf dan mahasiswa, dan kita akan berdoa untuk pelayanan Gereja Immanuel Nusantara Jakarta yang Tuhan percayakan. Mari sama-sama kita semua dengan rendah hati, kita mau berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kami rindu untuk bukan saja kami yang menikmati kasih-Mu Tuhan, bukankah saja kami yang mengalami kasih-Mu, tapi kami juga rindu ya Tuhan, supaya seluruh dunia mengalami kasih-Mu. Secara khusus pada saat sore hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami di dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini ada di dalam penglihatan Tuhan, ada di dalam pengawasan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pemerintahan yang ada dari tingkat daerah maupun pusat, semua ada karena seizin Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan mampukan mereka. Tuhan memimpin pemerintahan kami, bangsa kami ini Tuhan, pemimpin-pemimpin kami ya Bapa, mampukan mereka dalam melakukan tugas dan panggilan mereka. Tanggung jawab yang sudah dipercayakan untuk mengayomi bangsa ini, Tuhan mampukan supaya mereka melakukan tugas mereka dengan baik, khususnya di tengah keadaan bangsa yang saat ini Tuhan, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Namun kami mengucap syukur karena saat ini Indonesia mulai masuk kepada keadaan yang sudah mulai kondusif. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan ini tidak membuat kami lengah, tetapi kami terus berjuang untuk senantiasa menjaga setiap aturan apapun yang diberikan oleh pemerintah, mengikuti prokes yang ada supaya Bapak keadaan Indonesia semakin baik dan masuk kepada keadaan yang kondusif ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, mampukan mereka ya Bapak, secara khusus Presiden kami Bapak Jokowi, Tuhan mampukan hamba-Mu, Engkau pimpin dia dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Segala apapun kebijaksanaan yang diberikan, biarlah Tuhan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan, secara khusus bagi masyarakat sipil Tuhan, supaya boleh menikmati keadilan di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, kami menyerahkan akan pelayanan Yayasan Haleluya.
Terima kasih atas izin Tuhan pelayanan ini ada di tengah-tengah kami Tuhan, terkhususnya di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, Engkau terus memberkati setiap visi dan misi yang ada. Tuhan terus pakai, biar terus bergerak maju, mendatangkan suatu kebaikan, mendatangkan suatu kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah apapun yang dipercayakan Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan lewat pelayanan ini Tuhan. Setiap siapapun yang ada, Tuhan percayakan untuk melayani dalam pelayanan yayasan. Haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan persiapkan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan percayakan, Tuhan berkati mereka dengan setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna, keluarga mereka pun juga demikian Tuhan berkati. Biarlah Bapa pelayanan haleluya terus berdiri dan terus maju sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan akan Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Nusantara. Kami berdoa bagi pimpinan kami Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, berikan kekuatan, berikan hikmat. Engkau memberikan hamba-Mu kekuatan dan kemampuan dalam menjalankan tugas yang Tuhan sudah percayakan Tuhan. Tidak hanya tugas di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan, tetapi juga tugas dan pelayanan di sekolah Tuhan dan juga di pelayanan hamba-Mu di gereja. Tuhan berikan kemampuan dan hikmat segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Sehingga Tuhan kami percaya bahwa visi dan misi STIN Tuhan terus bergerak maju dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Para dosen yang terlibat di dalamnya Tuhan, dosen tetap maupun tidak tetap ya Bapa, para staf Tuhan, kami berdoa Tuhan juga berikan kami semua hikmat, berikan kemampuan untuk terus bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang sudah Tuhan percayakan untuk benar-benar mendedikasikan diri melayani Tuhan, melayani setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, yaitu mahasiswa-mahasiswi yang Tuhan percayakan untuk dilayani, dibimbing dan juga diajar supaya menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat, kemampuan, kekuatan, dan kami percaya bahwa Tuhan juga senantiasa memberkati mereka dalam keluarga mereka, dalam pelayanan-pelayanan juga yang Tuhan embankan bagi mereka di tempat masing-masing. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi mahasiswa STIN Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan hikmat bagi kami semua, secara khusus Tuhan dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Tuhan berkati, berikan mereka hikmat, berikan kemampuan, apapun yang saat ini sedang mereka perjuangkan dalam belajar di STIN Tuhan, Tuhan berikanlah mereka kekuatan, hikmat hari marifat supaya mereka benar-benar sungguh-sungguh, mereka benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup mereka di STIN, sehingga mereka mengerti akan panggilan Tuhan dan mereka suatu saat boleh berhasil sesuai dengan rencana Tuhan dan menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap melayani di ladang Tuhan. Kami berdoa mereka yang sedang praktek 1 tahun, Tuhan terus berkati mereka Tuhan di sisa-sisa waktu yang ada untuk nanti mereka tinggal 2 bulan lagi akan kembali ke tempat ini Tuhan di STIN. Tuhan mampukan mereka supaya mereka semua yang diutus dapat kembali sebagaimana mereka diutus Tuhan, dan mereka dapat melanjutkan studi mereka di tempat ini. Yang sedang menyusun skripsi juga Tuhan berikan hikmat bagi mereka, mampukan mereka juga Tuhan untuk menulis karya ilmiah yang benar-benar daripada Tuhan, sehingga karya ilmiah tersebut Tuhan dapat memberkati banyak orang Tuhan dan juga dapat menunjang mutu dan kualitas di kampus STIN. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, terus Tuhan memberkati salah satu mahasiswa yang sedang sakit, Saudara Adiman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas operasi yang sudah berjalan lancar. Kami terus menyerahkan dia dalam pimpinan-Mu. Tuhan terus memberkati pemulihan yang ada, Tuhan terus menolong sehingga Tuhan anak-Mu ini boleh mengalami kesembuhan secara total dan dapat melanjutkan studinya di STIN. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu dan berterima kasih kepada-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan akan pelayanan Gereja Immanuel Nusantara Jakarta yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan memberkati kami semua, setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani di tempat ini, pengurus gereja Tuhan dari ketua sampai kepada seksi ibadah dan sebagainya. Tuhan Engkau memberkati kami semua supaya biarlah gereja ini terus maju, gereja ini terus berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dan memberkati umat Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk menaikkan setiap doa dan syafaat kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan selalu senantiasa mendengarkan kami Tuhan, dan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui segala akal manusia memelihara hati, pikiran dan jiwa kami
kami untuk senantiasa terus berjalan di dalam pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat Ibu Yani yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat kita pada saat hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan dijalankan oleh petugas. Dan sebelum itu kita menaikkan pujian kita, Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang petugas dipersilakan. Baik, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Jemaat yang dikasihi Kristus, sekarang arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan pulanglah
dan dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Dipersilakan duduk untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.